Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa,
Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.
Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami datang hadir di rumah-Mu pagi siang hari ini, membawa pengagungan kami bagi Engkau Sang Raja, penebus kami, penyelamat hidup kami. All praise to you. Sing all glory to your name. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Penghormatan tertinggi kepadamu ya Tuhan kami. Forever all praise to you, Lord. We sing all glory to your name, to the name of Jesus. Terimalah segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan dari umat-Mu bagi Engkau Sang Raja, bagi Engkau Sang Juru Selamat. All praise to you, all glory to your name, all honor to your. Bagi Dia yang layak menerima segala puji dan sembah. All praise, all praise to you. All praise to you, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur. Ada Engkau yang datang ke tempat ini yang membawa pengagungan-Mu buat Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Mari satukan hatimu, satukan rohmu, muliakan Tuhan. Katakan izinkan Tuhan mendengar suaramu pagi siang hari ini. Tuhan, dari tahta-Mu yang mulia, dengarkan umat-Mu. Dari tempat ini kami menaikkan pengagungan kami, rasa kagum dan hormat kami hanya bagi Tuhan Yesus, hanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Pujian, hormat serta syukur
sudah lahir, bagi dia yang sudah mati, bagi dia yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Untuk pengorbananmu yang mulia bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib, tapi engkau membuktikan bahwa engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus, ibadah ini milik Tuhan. Semuanya tentang Tuhan Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita hari ini boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita hidup. Amin. Karena dia hidup, iman kita gak sia-sia dalam Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Senangkan Tuhan. Ekspresikan sukacita. Masih Bapak Ibu saja, dengan imanmu katakan, engkau punya sang penebus yang namanya Yesus Kristus. Dari tempat ini kami deklarasikan iman kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menaruh iman dan pengharapan kami. Sama-sama katakan, dia penebusku, dia penebusku. Yes, amen. Dia hidup, dia hidup. Dia penebusku, dia hidup. My Redeemer lives, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives.
Dia sungguh teramat baik buat setiap kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh besar dan tidak dapat kami ukur dan hitung sudah berapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan hatimu, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menamaku. Kuasa maut dikalahkan, dan hidup kami dipulihkan. Sebab Dia Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia baik bagiku. Kami merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan Dia ada di dalamku. Dia bergerak. Amin. Saya percaya Bapak Ibu merasakan Tuhan bergerak di dalam hidupku. Dengan iman katakan, dengan kuasa kasih-Nya, setia Tuhan. Mari sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, ya Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jemaat Tuhan saja kan. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan umat-Mu. He's so good. Terima kasih Engkau melimpahkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Tuhan baik. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Dia baik. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus,
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you.
Mari sambil bangkit berdiri. High, lifted higher, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, He's worthy. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Dalam bulan ini kami memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Yesus bangkit kami memiliki kemampuan dan kekuatan menghadapi hari esok. Ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hal-hal yang kami rasa tidak mungkin. Tapi dalam nama Tuhan Yesus hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Sebab Engkau telah mengalahkan maut Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami yang mendengar. Kami mau sama-sama duduk di bawah pengurapan Roh Kudus belajar kebenaran firman. Berkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam firman Tuhan. Mari saudara sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman dengan judul Second Chance. Saudara, hari ini firman Tuhan saya berikan dengan judul Second Chance, kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua. Berapa banyak dari kita pernah mengalami yang namanya kegagalan Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tidak pernah mengalami, maksudnya pernah mengalami kegagalan. Saya rasa hampir sebagian besar kita pernah mengalami yang rasanya tertolak. Dan betapa kita membutuhkan namanya kesempatan kedua atau second chance. Dalam hubungan suami istri, seringkali kita juga memohon, ayolah berikan aku satu kali lagi kesempatan. Bukankah kita beberapa kali mungkin pernah begitu, saudara? Ya. Dan hari ini saya mau share tentang Allah yang begitu baik, yang memberikan kesempatan kedua. Allah yang memberikan second chance dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saudara?
Karena ketika Yesus bangkit dari kubur, sampai nanti dia naik ke surga yang akan kita peringati nanti di bulan Mei. Kan ada waktu 40 hari Yesus berjalan berkeliling, saudara. Nanti terakhir kita mau bahas, saudara. Di tokoh ketiga hari kita bahas beberapa tokoh ya. Kita bahas beberapa tokoh. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada setiap murid-muridnya, khususnya Petrus nanti. Saudara tahukah bahwa Allah Bapa itu selalu memberikan kesempatan kedua? Ya. Allah Bapa itu selalu memberikan kesempatan kedua. Bahkan setiap tokoh-tokoh besar di Alkitab, rata-rata mereka adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang gagal. Saya pernah bicara dalam ibadah Natal tahun lalu, saya bilang begini. Satu hal untuk kita mempelajari doktrin anugerah dan doktrin kasih karunia. Saudara suka beli buku mengenai buku anugerah dan buku kasih karunia. Tapi lain hal untuk menghidupi anugerah, memberikan kasih karunia kepada orang yang membutuhkan. Kita suka dapat kasih karunia dari Tuhan, dapat favor, dapat anugerah. Tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan anugerah dari kita, seringkali kita enggan untuk memberikan anugerah. Kenapa? Karena kita menghitung kesalahan manusia. Makanya Petrus itu pernah nanya Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali sih saya mesti ngampunin orang yang bersalah sama saya? 7 kali dong Tuhan, udah cukup dong. Karena 7 kali mungkin saat itu dipandang sudah generous enough, sudah lebih dari cukup untuk mengampuni orang 7 kali. Tapi Tuhan berkata, enggak, 70 kali 7, saudara. Artinya orang yang menghidupi kehidupan kekristenan, orang yang menjadi serupa dengan Kristus, ingat dalam tema bulan ini kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Orang yang menjadi serupa seperti Kristus adalah orang yang hidup sama, wajib seperti Kristus telah hidup. Dan hari ini salah satu karakter Kristus yang mau kita bahas, salah satu karakter Bapa yang kita bahas adalah dia adalah Bapa yang memberikan kesempatan kedua. Bapa yang memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh kembali dalam hubungan dengan Bapa. Karena berapa sering sih kita saudara jatuh dalam dosa. Sesering itu pula Tuhan mengampuni dan Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada setiap saudara dan saya. Bapak Ibu, ada beberapa tokoh yang diberikan second chance yang hari ini mungkin kita bahas saudara 3, tapi saya tulis 4 bahkan sebetulnya lebih sih. Ada 4 tokoh yang diberikan second chance. Kita mau bahas, ada Yunus. Dia adalah orang yang lari dari panggilan Tuhan. Padahal Tuhan suruh dia ke Niniwe, nanti kita bahas. Ada yang bernama Daud ketika dia berdosa dan ketika dia berzinah dan ketika dia membunuh Uria. Saudara, ada yang bernama Musa. Saudara, ada yang bernama Saul, ada yang bernama Petrus. Saudara, bahkan kalau kita mau list down, banyak yang Tuhan kasih kesempatan kedua. Banyak yang Tuhan kasih. Gideon Tuhan kasih. Perempuan yang berdosa kedapatan berbuat zina Tuhan kasih kesempatan kedua. Perempuan yang menangisi dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya Tuhan kasih kesempatan kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka memberikan kesempatan kedua, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah hari ini kita bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang mungkin kita bilang ini orang gak berhak Pak dapat kesempatan kedua. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu ya, hari kita belajar beberapa tokoh Alkitab, Bapak Ibu, dan kita mau tarik benang merahnya ya, kita mau tarik benang merahnya. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Yunus. Next. Saudara, dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, dan saya sudah rangkum dari beberapa ayat Bapak Ibu. Yunus itu adalah orang yang kabur dari kehendak Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk dia itu pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe. Tapi Yunus tahu karakter Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tahu engkau tuh maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Tuhan utus aku ke mereka, mereka akan bertobat. Dan aku gak mau mereka bertobat. Karena jahat yang mereka lakukan. Saudara, akibatnya apa dikatakan? Yunus bersiap. Bahkan orang mau melarikan diri aja siap-siap saudara. Melarikan diri dari hadirat Tuhan dia siap-siap. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Seringkali saudara, ya, kita itu juga suka kabur dari kehendak Tuhan. Kita kabur dari jalannya Tuhan. Tuhan udah suruh kita jalan ke A, kita gak mau, kita ke B. Tuhan suruh kita, mungkin ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Tapi udah bertahun-tahun kita tolak. Bertahun-tahun kita tolak itu dan kita gak mau menjalani perintah Tuhan.
Bahkan dalam ayat yang ketiga, saudara, 2 kali ditulis jauh dari hadapan Tuhan. Ia beli tiket kapal, ia membayar biaya perjalanan untuk pergi ke Tarsis untuk jauh dari hadapan Tuhan. Penulis kitab Yunus meng-highlight dalam satu ayat ada 2 kali frase, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus adalah tipe orang yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus adalah Bapak, Ibu, dan saya yang kita berusaha nggak mau dengar dengan panggilan Tuhan. Kita berusaha kabur dari panggilan Tuhan. Itu Yunus, Bapak, Ibu. Ya. Kegagalan dia yang pertama adalah dia nggak mau menaati firman Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Next slide, saudara. Tuhan maka mengirimkan angin ribut. Saudara, Tuhan mengirimkan angin ribut. Dia menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, saudara. Sampai kapal itu kelimpungan, hampir mau tenggelam. Para sailors, para yang kru kapal, mereka buang barang-barang, semua dibuang. Mereka ketakutan untuk meringankan bobot kapal. Tapi saat itu langit tidak kunjung reda, saudara. Apa yang mereka lakukan? Saat itu mereka punya mungkin tahayul atau apa, saya nggak tahu, mitos atau kepercayaan yang para pelaut ini punya. Berarti di kapal ini ada yang dosa nih sama dewa laut. Kita mesti cari cara siapa nih yang berdosa, atau mungkin ada orang yang sebetulnya nggak boleh naik tapi dia naik. Itu ada kepercayaan. Saudara, ini bukan orang Yahudi ya saudara ya, dia ke Tarsis nih, krunya bukan orang percaya Tuhan. Lalu mereka buang undi. Saudara bayangkan mereka buang undi, di situ pun Tuhan intervensi dalam undiannya. Dari semua yang dibuang undi, saudara, anggaplah satu kapal 30 orang. Lalu dibuang undi, kemungkinannya berapa sih? Dari 30 ketemu satu yang memang dia yang ada masalah. Rada susah Bapak Ibu. Rada susah. Kemungkinannya itu enggak, untuk sekali undi langsung kena Yunus tuh rada susah. Tapi dalam sekali buang undi, digeser, dibuang, sisa satu Yunus. Mereka mulai tanya, kamu ngapain? Kamu ngapain sama dewa kamu? Apa yang kamu berbuat salah? Yunus akhirnya ngaku, iya, saya lagi lari dari panggilan Tuhan saya. Saya mestinya ke Niniwe, saya gak mau, saya kabur. Wah, udah lemparin saya aja ke laut, lemparin saya. Kalau kamu lempar saya, ini pasti semua tenang. Mereka gak mau, saudara. Mereka berusaha karena mereka gak mau bunuh orang ini. Saudara, mereka takut. Mereka berusaha, tapi semakin mereka berusaha, badai semakin besar. Akhirnya apa saudara? Mereka berdoa kepada Tuhannya Yunus. Jangan salahkan kami, jangan tanggungkan darah Yunus kepada kami. Kami mau buang dia. Begitu mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut, maka redalah langit tersebut, saudara. Mereka ketakutan semua. Orang itu sangat ketakutan. Saat itu ketika Yunus lari dari panggilan, dia diproses Tuhan dan disiplin Tuhan. Bagaimana Tuhan proses Yunus? Dengan kapalnya hampir tenggelam. Dibuat susah saudara, dibuat jalan buntu. Dengan bagaimana caranya? Dilempar ke laut saudara, dilempar ke laut. Apa yang Yunus tuju enggak jadi. Bapak Ibu, pernah enggak kita ngalamin dalam hidup ini? Ketika kita lari dari panggilan Tuhan, saudara, kita buka bisnis A, gagal. Buka bisnis B, gagal. Buka bisnis C, gagal, saudara. Saya nggak bilang semua kegagalan itu juga dari Tuhan, saudara. Ada kesalahan kita sendiri, ada. Salah ambil partner, saudara. Nggak mendengarkan hikmat orang tua, gagal, ada, saudara. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk kasih tahu Yunus. Panggilan kamu nggak ke Tarsis, Yunus. Kamu ke Niniwe. Dan seringkali, saudara, Tuhan sanggup menggunakan hal-hal yang kita bilang kebetulan, itu di belakang tuh ada tangan Tuhan bekerja loh untuk mengarahkan hidup kita. Cuman seringkali manusia itu egois, kita punya gengsi, kita berkata, enggak lah kebetulan lah. Namanya juga bisnis, itu pasti punya jatuh bangun. Tapi kok ini jatuh bangunnya kok aneh ya? Nah gitu tuh. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini antara logika sama iman, kita mesti balance, saudara. Saya ngerti secara logika, enggak Pak, ini mah namanya juga ada halangan biasa. Tapi Bapak Ibu berapa kali saya ngobrol, ada halangan-halangan yang setelah kita ngobrol dan kita doakan. Saya bilang ini bukan halangan, ini Tuhan lagi ngomong-ngomong sesuatu sama kamu, masa Bapak gak sadar? Dia baru bilang, iya sih Pak, sebetulnya juga Tuhan udah ngomong sama saya. Nah kan. Dan berapa kali ketika kita bertobat sama Tuhan, kita kembali ke jalannya, hidup kita langsung baik. Saudara, Tuhan
Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar menelan Yunus. Dia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dan di situ, next, Yunus berdoa dan dia diberi kesempatan kedua. Yunus pasal 2, saudara, ayat yang ke-1 dan kedua dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Dikatanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara, dia bikin doanya panjang di dalam perut ikan, saudara. Lalu intinya Tuhan mendengar doa Yunus, lalu ikan itu memuntahkan Yunus tepat di pantai Niniwe. Apa kebetulan? Enggak kebetulan, Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara mengalami banyak blok dalam hidupmu, saudara perlu doa dan puasa sungguh-sungguh. Saudara, ini emang masalah, ya namanya bisnis pasti punya masalah Bapak Ibu. Namanya kerja punya masalah. Atau Tuhan lagi ngomong sama kita lewat masalah ini, kamu salah jalan nak. Kita mesti punya discernment spirit, kita mesti punya roh kepekaan untuk menentukan. Ini memang saya salah jalan, atau memang masalah biasa, obstacle yang perlu kita hadapi saudara. Dan yang tahu, paling tahu adalah Bapak Ibu dengan Tuhan, amin. Saudara bisa tanya pendeta, Pak Pendeta, coba dong tolong konsultasi dong. Tapi pendeta nggak semua ahli bisnis Bapak Ibu. Mungkin dia nggak tahu juga. Kita berdoa untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang paling tahu. Kenapa ya saya gagal terus ya? Sejatinya orang Kristen itu diberikan mandat untuk berkuasa. Kuasailah bumi ini. Kuasailah bumi ini. Jadi berkat. Saya nggak percaya saudara, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan hidupnya menurun. Enggak, katanya janjinya kok akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan menjadi ekor. Berarti kalau hari ini Bapak Ibu, entah kita karyawan, profesional, ibu rumah tangga, pernikahan berantakan, keluarga berantakan, bisnis berantakan, hidup pribadi berantakan. Saudara, orang ketemu kita juga ngelihat, lu kenapa sih? Dari kuliah, kok Sarah makin turun hidupnya? Itu pertanda tuh. Saudara, kita nggak bisa mengabaikan warning dari Tuhan. Artinya kita mesti merendahkan diri. Tuhan, apa saya salah jalan selama ini ya? Apa jangan-jangan ini bukan bagian Tuhan dalam hidup saya? Tapi karena saya ngiri sama orang itu, saya mau jadi orang seperti itu. Ujungnya saya melakukan apa yang bukan bagian saya. Saudara, waktu tahun 2013 ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan balik Indonesia, itu saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, this is a one time deal. Saya beli one way ticket Tuhan. Saya balik dari Amerika, saya nggak bisa balik lagi Tuhan. Ya bisa sih, cuma maksudnya ribet lah saudara. Ini one way ticket Tuhan. Tuhan mau saya di mana? Tuhan mau saya kerja di Amerika, sukses di sana, saudara ya, apply PR. Rencananya begitu saudara, saya mau boyong gembala saudara ke sono. Itu kan orang tua mikirnya begitu. Nah, udah S2 sana, kerja sana, udah sukses PR, nanti bawa papa ke sana. Kan biasanya begitu saudara, anak yang diutus keluar, kan normal lah. Itu kan pemikiran manusia normal, enggak salah. Tapi saat itu saya gelisah, saya bilang Tuhan, ini saya di sini apa enggak ya? Saya di sini apa enggak ya? Saya di mana ya Tuhan? Saya berdoa sungguh-sungguh tuh saudara. Dan Tuhan kasih warning. Tuhan kasih warning, Tuhan kasih satu impresi. Enggak, kamu balik Indonesia. Kamu balik Indonesia. Saudara, Niniwe kamu di sini. Kamu jangan ke sana, kamu ke sini. Bapak Ibu kalau lihat peta Alkitab, tinggal di Google aja, Tarsis sama Niniwe, itu ujung-ujungan. Jadi ketika kita baca kitab Yunus ke Tarsis, kita tahu dia betul-betul bertolak belakang. Tuhan suruh ke timur, dia ke barat. Hari ini Bapak Ibu, kalau Yunus dikasih kesempatan kedua, saya yakin kalau hari ini kita salah jalan, Tuhan pun kasih kesempatan kedua. Selama bertobat. Apa yang kita pelajari dari Yunus? Pertama, next. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Saudara nggak bisa lari dari Tuhan. Dia dengan sangat sabar mengejar Bapak Ibu dan saya. Oh saudara, Tuhan kalau sudah menantapkan matanya ke saudara, saudara nggak bisa keluar dari fokus perhatian Tuhan. Dia akan kejar saudara sampai saudara masuk dalam pusaran kehendak Tuhan. Amin. Tokoh kedua, saudara. Daud, saudara. Dia berzinah dengan Batsheba. Dia bunuh Uria, saudara. Saya buka sebentar ya, Alkitab saya dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Walaupun ayat utamanya saya sudah kasih, saudara. Tapi saudara lihat dalam 2 Samuel pasal 11. Yang dia lakukan jahat di mata Tuhan.
Saudara. Dia ngeliat Batseba, dia tidur sama Batseba mengandung, saudara. Dia bilang, oke, suamimu, Yoab, panglima perang, Yoab. Ini suaminya Batseba, orangnya bagus loh. Taruh dia di depan medan perang. Nanti begitu perang hebat, kamu tinggalin dia. Kamu tinggalin, biar dia mati di depan sendirian. Dia ngomong begitu sama Yoab. Ini Uria nih, suaminya si Batseba. Kamu taruh paling depan. Setelah pertempuran hebat, semua pasukan suruh mundur. Supaya ia yang mati terbunuh. Yoab nggak ngerti apa-apa, dia pikir strategi. Ya udahlah, raja, oke, ya udah. Saudara. Karena ketika Daud tahu bahwa Batseba mengandung, berkali-kali dia minta Uria tuh untuk balik untuk tidur dengan istrinya. Supaya nanti kesannya anaknya bukan anak Daud tapi anak Uria. Tapi Uria itu orang yang prajurit yang tahu diri. Dia bilang sama Daud rajanya, "Raja, teman-temanku semua berperang di depan. Masa saya ke belakang enak-enak sama istri saya nggak mau." Jadi dia nggak pernah mau masuk ke rumahnya saudara, Uria. Saudara. Sampai akhirnya Daud itu bisa berpikir jahat seperti ini. Saudara coba next. Ya. Dalam ayat 27, Uria mati. Waktu perkabungan selesai, Daud bilang, nah udah aman sekarang. Ini udah kayak drama Korea banget Bapak Ibu. Sekarang istrinya saya ambil. Ya, dia ambil istrinya, dia melahirkan seorang anak saudara. Daud pikir all good, semua baik, semua udah kuatur. Tapi ada ayat terakhir. Apa yang Daud lakukan itu jahat di mata Tuhan. Apa yang Daud lakukan itu jahat di mata Tuhan. Saudara. Siapa Daud? Kalau tadi Yunus mewakili orang yang lari dari panggilan. Daud mewakili apa saudara? Orang yang berdosa dan gagal di hadapan Tuhan. Daud mewakili orang yang punya aib di hadapan Tuhan. Daud mewakili saudara orang yang pernah melakukan kegagalan dan dia jahat di mata Tuhan. Tapi sejahat-jahatnya Daud pun Tuhan kasih kesempatan kedua. Walaupun diproses Tuhan sih Bapak Ibu. Perhatikan next berikutnya. Daud diproses dan didisiplin Tuhan. Tuhan kirim Nabi Nathan, kamu ngomong sama Daud. Bapak Ibu, ya kamu ngomong, bilang kamu yang bersalah di mata Tuhan. Wah saudara, Daud mengoyakkan pakaian, dia bilang sama Nathan, aku yang berdosa. Itu bagusnya Daud, cepat ngaku Bapak Ibu. Orang kalau cepat ngaku, cepat diselesaikan disiplinnya Bapak Ibu. Nggak ngaku-ngaku, makin lama proses dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya pelajari sama Tuhan seperti itu. Makin cepat saya ngaku, makin cepat saya mau beresin, makin cepat pula tongkat hajaran dari Tuhan selesai dalam hidup saya. Daud bilang, Tuhan, aku ngaku aku yang salah. Tapi konsekuensi daripada dosa Daud berlanjut. Tuhan berkata, anak yang engkau Batseba, anak yang dikandung oleh Batseba, dia akan mati. Kamu gak akan mati, tapi anak itu akan mati. Saudara, itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, next. Konsekuensi kedua, aku gak tulis, balik. Konsekuensi kedua adalah karena kamu meniduri istri orang dengan diam-diam, anakmu akan meniduri istri-istrimu dengan terbuka. Itu terjadi ketika anaknya Absalom, Bapak Ibu. Ya, dia mau kudeta sama ayahnya, saudara, dia bawa semua istri-istrinya, dia tiduri secara terbuka di atas sotoh istana. Betapa malunya ayahnya saudara, betapa malunya. Di situ saya pelajari bahwa apa Bapak Ibu, dosa yang tidak dibereskan dari satu generasi saudara, kalau kita gak beresin di hadapan Tuhan itu turun ke anak. Oh Pak, bukannya tiap orang menanggung dosa masing-masing? Yes, tiap orang menanggung dosa masing-masing. Tapi keturunan, saudara, Tuhan memperhatikan. Makanya seringkali Bapak Ibu kita memperhatikan. Bapaknya seperti apa, anaknya seperti apa. Saudara, orang bisa bilang, ya itu kan psikologi Pak, orang tuh mencontek melihat. Betul, justru karena orang mencontek. Karena anak mencontek bapaknya, maka kita perlu perhatikan. Oke lah, bahasa rohaninya, kan orang suka ngomong kutuk keturunan, dosa keturunannya, itulah rohaninya. Tetapi secara manusiawinya saudara, kalau kita nggak bereskan di hadapan Tuhan, anak kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita HMC, Healing Movement Camp, sesi hati Bapak, sesi gambar diri. Mau yang muda, kita HMC sama yang senior, Bapak Ibu ini kan udah bertahun-tahun kita HMC saudara. Kita mendengar kesaksian, aduh Pak, saya tuh gak mau kayak papa saya gak mau kayak mama saya. Tapi begitu saya punya anak, saya mengulangi apa yang papa saya lakukan sama saya ulangi ke anak saya. Nah, kok begitu ngomongnya? Karena dosa yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan, tidak ada perubahan pola hidup, dia akan turun ke generasi berikutnya, saudara. Daud diproses Tuhan, saudara. Habis-habisan dia diproses Tuhan. Dia berpuasa, saudara. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Dia gak mau makan, dia tidur di tanah, prostrating himself. Tapi Tuhan bilang, anakmu akan mati. Proses berjalan.
Tapi Daud dikasih kesempatan kedua, saudara. Ketika anak itu selesai meninggal, saudara, mati. Lewat masa-masa berkabung, saudara. Daud menghampiri Batsheba. Dia hamil seorang anak bernama Salomo. Dan anak itu dikatakan Tuhan mengasihi anak itu. Tuhan kasih kesempatan kedua. Saudara. Tuhan kasih kesempatan kedua. Selama orang mau bertobat. Selama orang mau bertobat. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pertobatan yang sejati membawa pemulihan. Hari ini, saudara, kalau hari ini, saudara, kau ada dosa dalam hidupmu, saudara, bertobat. Saudara. Kalau hari ini ada konsekuensi dari dosa itu dalam hidup keluargamu, terima. Bilang, Tuhan, saya terima segala itu, tongkat ajaran Tuhan saya terima. Tapi saya mau bertobat. Bapak Ibu, orang yang bertobat sungguh-sungguh Tuhan mampu pulihkan hidupnya. Jangan percaya, wah sekali jatuh gak akan bangkit. Tidak. Bangkit jatuhnya seseorang tergantung respon dia terhadap anugerah Tuhan. Setiap orang Tuhan kasih anugerah untuk bangkit Bapak Ibu. Itulah esensi kita memperingati Paskah. Karena Yesus bangkit, maka saya beroleh hidup yang baru. Iblis maunya kita hidup dalam kubangan dosa. Tapi begitu orang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan kehidupannya. Selalu. Selalu, saudara. Ini kalau ngomong taruhan, kita taruhannya sama firman Tuhan. Bukan kata-kata saya, saudara. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Orang yang bertobat sungguh-sungguh Tuhan pulihkan kehidupannya. Tokoh ketiga, Bapak Ibu ya. Tokoh ketiga, Musa. Musa membunuh orang pada masa mudanya, saudara. Keluaran 2:12. Saat itu orang-orang Israel berantem Bapak Ibu. Dia tengok kiri kanan, gak ada orang saudara ya. Tiba-tiba dia langsung bunuh aja orang Israel itu. Orang Mesir itu. Dia merasa jadi superhero, pahlawan bagi teman-teman sebangsanya. Tapi saudara tahu ketika dia menyembunyikan mayatnya di pasir Bapak Ibu. Ada orang ngelihat. Ada orang ngelihat. Jadi waktu minggu depan berantem lagi mereka bilang, kamu mau bunuh kami seperti kamu bunuh orang Mesir itu. Dia ketakutan, dia kabur ke Midian Bapak Ibu. Dia kabur ke Midian. Proses yang dijalani oleh Musa, saudara, ya boleh next. Dia adalah 40 tahun, saudara. 40 tahun dia diam di padang gurun. Dari seorang bangsawan menjadi seorang penggembala ternak. Kenapa saya tahu 40 tahun? Karena Kisah Rasul pasal 7 ayat 29 mengatakan sesudah 40 tahun Musa di padang gurun tampaklah seorang malaikat muncul dalam bentuk semak yang terbakar. For 40 years, saudara. Mungkin hari ini kalau engkau, apa sih Musa? Musa berbicara kepada generasi mungkin yang senior. Yang berkata, Tuhan aku dulu pernah melakukan kesalahan fatal. 30 tahun lalu Tuhan, 40 tahun lalu, 20 tahun lalu aku pernah gagal Tuhan. Kayaknya hidup aku akan menjadi selama-lamanya seperti ini. Saya mau katakan tidak, saudara. 40 tahun sepertinya Tuhan meninggalkan Musa. Tapi panggilan Tuhan atas hidup Musa tidak pernah berganti Bapak Ibu. For 40 years Tuhan butuh waktu untuk merendahkan hati Musa. Karena itu gak heran Musa dikatakan sebagai orang yang paling meek. Apa ya? Orang yang lembut hatinya. Kenapa? Karena 40 tahun diproses Tuhan di padang gurun. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua Bapak Ibu. Coba di next. Musa diberi kesempatan kedua. Tuhan bilang, sekarang Musa balik lagi ke Israel. Bilang sama Firaun, aku mau engkau membawa umatku ke gunung Sinai untuk beribadah kepada aku. Banyak Bapak Ibu tokoh yang bisa kita bahas. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan kasih kesempatan. Bapak Ibu kita berduka ya Paus Fransiskus meninggal. Paus pertama siapa Bapak Ibu? Petrus. Orang yang gagal menyangkal Tuhannya 3 kali. Tuhan kasih jabatan jadi Paus pertama. Tuhan tuh selalu Allah yang memberikan kesempatan kedua. Bapak Ibu kalau by the way kalau notice slide saya dari tadi saya ada yang repetitif berulang-ulang. Semua subbab saya repetitif, saya sengaja. Berbuat kesalahan, didisiplin, dikasih kesempatan kedua. Berbuat kesalahan, didisiplin, dikasih kesempatan kedua. Semua, saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab, mirip. Berbuat dosa, diproses, dikasih kesempatan kedua. Hari ini kita mau lihat secara biblical Bapak Ibu, ini poin khotbah saya. Kenapa kita bahas tokoh-tokoh tadi? Coba, next. Karena Bapak Ibu, nah ini poin yang kita bisa belajar dari Musa. Masa lalu kita tidak bisa membatalkan pemilihan Tuhan atas hidupmu. Itu yang kita bisa pelajari dari Musa. Dosa masa lalu tidak membatalkan pemilihan Tuhan dalam hidupmu. Nah, sekarang kita next. Ya,
Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga tokoh tersebut? Sadarkah Bapak Ibu, semua yang gagal dalam hidupnya karena mereka melakukan sebuah pilihan keluar dari kehendak Allah. Saya baru menyadari kenapa dalam perjanjian lama Tuhan bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Itu bukan cuma ngomong anak ke orang tua, tapi kita ke Bapa. Taatilah perintahmu. Daud berkata, oh Tuhan, betapa aku mengasihi Taurat-Tauratmu. Kenapa Tuhan sepertinya keras minta kita menaati perintah dia, menaati aturannya. Karena Tuhan tahu dia yang menciptakan kita. Kamu taati aturanku, hidupmu akan naik dan tidak akan turun. Tapi kan namanya manusia, kita gak suka, Bapak Ibu gak suka diatur. Kita suka mengambil keputusan sendiri. Begitu kita banyak mengambil keputusan sendiri di luar kehendak Tuhan, kita nyeleweng. Kita melipir, kita keluar dari kehendak Tuhan, saudara. Yunus gagal karena pemberontakan. Dia berontak sama Tuhan, dia gak mau taat perintah Tuhan. Daud gagal karena dia melakukan dosa imoralitas, saudara. Dia berzina dan membunuh 2 dosa, saudara. Musa gagal karena dia kehilangan kontrol emosi. Mungkin sebagian besar kita banyak hal-hal yang kita lakukan sendiri yang membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. It's okay. Kalau hari ini kita menyadari apa yang kita lakukan, saudara. Ada benang merah dari semua itu. This month kita merayakan Yesus yang mati dan bangkit. Dan kita diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Kristus. Itu semata-mata karena apa? Kenapa saudara dipilih? Untuk saudara sekarang diberkati Tuhan dan terima keselamatan. Karena anugerah Tuhan. Next, saudara. Karena anugerah Tuhan. Dari semua kegagalan tokoh-tokoh di Alkitab, satu benang merah. Mereka semua boleh gagal, kita semua boleh gagal. Tapi satu, by the grace of God, mereka semua dinaikkan Tuhan. By the grace of God, kita semua dinaikkan Tuhan. Itu benang merahnya Bapak Ibu. Itu anugerah besar dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita bilang, Pak saya sering kali gagal, pernikahan saya gagal, bisnis saya gagal, hidup pribadi saya gagal. Saya bilang, oke, bertobat Pak. Jangan juga gak bertobat begitu loh. Jangan menjadi punya victim mentality. Orang juga kalau punya victim mentality gak bisa pulih-pulih Bapak Ibu. Selalu minta dikasihani. Selalu pokoknya saya korban Pak, saya korban. Saya bilang stop, you have to own your mistake. You have to own your life, own your past. Maksudnya own itu apa ya? Ya kamu bertanggung jawab atas hidupmu begitu loh. Bertanggung jawab. Bertobat di hadapan Tuhan. Mulai kerja lagi, mulai sesuatu yang baru. Dan Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Kenapa Pak? Saya gak layak. Emang kamu gak layak? Emang saya gak layak? Itulah namanya anugerah Tuhan. Yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Kalau kita bilang, kok Tuhan mau ya Pak? Padahal saya itu gak layak. Nih ayatnya saudara. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat. It is in his nature. Adalah dalam natur, tabiat, karakter Allah untuk dia penuh kasih. Jadi gak ada saudara, apapun yang kita lakukan yang membuat kita keluar dari kasih anugerah Tuhan, gak bisa. Daud berkata, aku mendaki gunung setinggi mungkin, ke dalam lautan sedalam mungkin, di situ aku ketemu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Gak bisa. Tuhan tetap setia. Mungkin khotbah siang hari ini memberikan semangat kepada setiap Bapak Ibu dan saya. Mungkin kita hari ini seperti Yunus, kita hari ini seperti Daud, kita hari ini seperti Musa. Baik Yunus, Daud, Musa punya aib di masa lalu. Punya kegagalan. Kita belum ngomongin Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Kita belum ngomongin perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita belum ngomongin Zakeus yang curi uang rakyat. Kita belum ngomongin tokoh-tokoh lain yang banyak gagalnya, saudara. Yang merasa dirinya gak layak, minder. Gideon orangnya minder, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih kesempatan, kamu mau gak jadi penyelamat bangsa? Saudara, semua. Saudara. Ayat berikutnya, dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, nih kesetiaan Tuhan. Tidak dilakukannya Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalas Tuhan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Harusnya Daud mati itu. Harusnya Yunus mati itu. Harusnya apalagi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Main aja silakan kok.
Udah tanggung udah main jangan diam. Harusnya mati. Harusnya kita mati Pak. Karena kita berkali-kali berdosa. Tapi tidak dilakukan Tuhan setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tidak. Itu anugerah Tuhan besar. Hari ini second chance diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Second chance. Saudara. Apa yang mesti saya lakukan Pak? Saya mau dapat kesempatan kedua ini. Slide terakhir. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah merendahkan diri, turunin gengsi kita, buang ego kita. Seperti Daud, Tuhan aku berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara bertobat dengan tulus. Karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa yang minta ampun dan mengaku dosa, dia akan diampuni. Saudara kita minta ampun bertobat dengan tulus. Tuhan ampuni saya. Kasih saya kesempatan kedua Tuhan. Dan yang ketiga, saudara jangan tinggal dalam penyesalan. So many people live in their past. Mereka gak bisa keluar dari penyesalan itu. Mereka mengulang-ulang episode drama Korea itu di otak mereka. Episode ke-7 yang bikin itu saudara. Diulang-ulang terus saudara. Saya mereka gak bisa move on. Mereka gak bisa menghadapi masa depan. Karena mereka tinggal di masa lalu. Kalau saudara mengingatkan suamimu akan dosa yang dilakukan 20 tahun lalu. Saudara jangan stop. Udah gak usah diingetin lagi. Yang ngingetin cuma iblis saudara. Tapi Tuhan menghapus. Dia gak mengingat-ingat lagi dosa kita. Pak, Bapak, kalau istrimu melakukan kesalahan berkali-kali, udah stop. Gak usah diingat-ingat, gak usah dibahas lagi. Jangan tinggal dalam penyesalan. Saudara jangan tinggal dalam penyesalan, keluar dari masa lalu. Lalu yang terakhir yang keempat, izinkan Tuhan membentuk kembali hidupmu. Yeremia pasal 18 berkata, kita adalah seperti bejana tanah liat di tangan seorang pejunan. Izinkan Tuhan memproses hidupmu kembali. Izinkan Tuhan memberikan satu harapan yang baru dalam hidup Bapak Ibu. Izinkan Tuhan memberikan sebuah tujuan yang baru dalam hidup Bapak Ibu. Saudara. Mungkin hari ini kita sudah hampir nyerah dengan pasangan kita. Udahlah Pak, ini orang udah 40 tahun gak berubah. Saya mau katakan saudara, Musa ditunggu Tuhan 40 tahun baru dia bertobat saudara. Kenapa gak 35 tahun? Kenapa gak 20 tahun? I don't know. Tapi mungkin butuh waktu 40 tahun untuk Musa menjadi meek, menjadi lembut. Mungkin, saudara. Makanya berkali-kali saya ngomong sama teman-teman yang lagi konseling untuk mau menikah. Jangan salah pilih pasangan. Nunggu 40 tahun lama loh. Jangan salah pilih pasangan. Pilih yang dari Tuhan. Betul-betul pilih dari Tuhan. Agar hidupmu berdua diproses Tuhan tuh baik. Diproses Tuhan sungguh-sungguh. Begitu saudara menikah, tidak ada lagi. Pak, mungkinkah dia yang ketiga buat saya? Mungkin yang pertama buat saya masih ada di luar sana. Udah gak ada. Udah tutup mata, udah lupakan. Yang di depanmu itu sudah menjadi yang terbaik bagimu. Tapi Pak, ini orang Pak, waduh. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu proses Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Udah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi bisa gak Tuhan menebus, meridim pernikahan kita? Bisa. Dia kasih kesempatan kedua. Sama-sama bertobat, merendahkan hati. Jangan tinggal dalam penyesalan. Izinkan Tuhan, Tuhan bentuk pernikahan saya, bentuk keluarga saya, bentuk diri saya. Mungkin saudara dulu pernah pelayanan dan saudara kecewa sama Tuhan. Dan saudara kabur, saudara keluar dari panggilan, saudara gak mau pelayanan-pelayanan lagi. Tapi dari hati kecilmu selalu ada kayak suara, kamu mesti balik pelayanan, mesti balik pelayanan. Mungkin itu seperti Yunus, Tuhan ngomong sama Yunus. Dan selama ini saudara diam, mengindahkan suara itu. Ayo balik pelayanan. Amin Bapak Ibu. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Boleh kita bangkit berdiri semua. Firman Tuhan harus diresponi saudara. Firman Tuhan harus diresponi. Kita gak ada banyak waktu. Mari masing-masing ambil postur merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan sederhana tapi berbicara kepada setiap hati kita. Berkali-kali tokoh-tokoh Alkitab itu banyak bikin dosa. Tapi Allah seperti orang tua yang lembut, yang memproses mendidik kita. Dan Allah itu pula yang memberikan kita kesempatan kedua.
Berapapun usia Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang seperti Yunus, lagi lari dari panggilan. Ada yang seperti Daud, ada aib, dosa yang kita lakukan yang kita malu untuk katakan. Mungkin ada yang seperti Musa, kita lagi hidup 40 tahun merasa hidup kita gak berarti, gak ada tujuan. Kita merasa ditinggalkan Tuhan, tapi hari ini firman Tuhan berkata, aku memberikan kesempatan kedua. Aku memanggil engkau kembali ke dalam panggilanku. Jika itu saudara, kalau hari ini firman ini berbicara dalam hidupmu, dengan segala kerendahan hati bolehkah kau mengangkat tangan dimanapun kau berada. Gak perlu maju ke depan, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Berapapun usia saudara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, aku berdoa bagi anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin kami malah seperti Petrus yang sudah menyangkal Tuhan. Mungkin kami pernah murtad. Kami pernah mengkhianati Tuhan. Tapi kalau Petrus saja dipanggil menjadi gembala. Tuhan, kami mau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Mungkin kami Tuhan seperti Yunus lagi lari dari panggilan hidup kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau menjawab, kami mau berseru dalam kesusahanku. Jawablah doa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu masing-masing yang mengangkat tangan. Engkau yang harus berdoa kepada Tuhan. Masing-masing bicara sama Tuhan. Apa? Engkau bertobat dari apa? Mari masing-masing. Ada waktu 1 menit ke depan. Berbicara sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan Yesus. Oh ralabashidia ralabaralabashidia ralabalabalabalabala. Bapak, aku berdoa bagi anak-anak mengangkat tangan Tuhan Yesus. Setiap kami, berapapun usia kami, hari ini ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ada second chance, ada kesempatan kedua. Mungkin kami dulu pernah keluar dari pelayanan, tapi hari kami mengambil sebuah komitmen. Kami mau menjawab panggilan Tuhan untuk kembali dalam pelayanan. Mungkin dulu kami banyak dosanya Tuhan. Kami hidup jauh dari Tuhan. Kami pernah melakukan sebuah dosa besar, ada sebuah aib. Mungkin seperti Daud, seperti Musa Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa Tuhan, ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ada panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami gak perlu lagi hidup dalam masa lalu. Kami gak perlu terintimidasi dalam hidup rasa malu kami. Karena Tuhan telah bangkit. Dan karena Tuhan bangkit, kami hidup dalam hidup yang baru. Kami diberikan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu hari-hari ini Bapa. Kalau hari-hari ini iblis berusaha hari demi hari menggocoh iman kami. Supaya kami jauh dari Tuhan. Supaya kami marah-marah. Supaya kami hidupnya mungkin keluar dari hadirat Tuhan. Kami mengambil keputusan yang salah. Seperti yang Yunus ambil, yang Daud ambil, yang Musa ambil. Tapi hari ini Roh Kudus tuntun kami, berbicara kepada kami. Agar hidup kami dengar-dengaran dengan panggilan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sekalipun kami salah jalan, Tuhan selalu mengembalikan kami ke jalan yang benar. Berkati umat-Mu, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Interjan Church minggu ini. Shalom GB Purindah, hari ini saya dengan sangat sukacita mengabarkan bahwa gereja kita dipercaya Tuhan untuk boleh melanjutkan kegiatan operasional dari TK SD Sehati yang ada di Pesaren, daerah Belinyu, Pulau Bangka. Saudara, waktu saya sudah berkunjung ke sana dan di sana ada 100 anak-anak, kurang lebih ada 15 guru saudara, dari anak-anak TK sampai anak-anak SD, dan mereka begitu semangat bersekolah, dan kita dipakai Tuhan, dipercaya untuk boleh melanjutkan, untuk boleh meneruskan saudara, sekolah ini. Karena itu Bapak Ibu, kita mau mengirimkan tim misi juga pada tanggal 15 sampai 18 Mei ke sana. Kalau saudara mau menabur untuk kegiatan misi maupun untuk operasional sekolah ini, saudara, khusus untuk sekolah Pesaren, saudara bisa menabur lewat rekening BCA yang ada di layar ini. Kami mengucap syukur untuk seluruh partisipasi jemaat, untuk seluruh berkat yang saudara tabur, pasti tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua, saya dengan Pastor Dio. Dan saya dengan Pastor Michael. Kami mengajak semua saudara untuk boleh ikut beserta hadir dalam Jakarta Prophetic Gathering yang diadakan pada tanggal 17 Mei 2025 di Gedung House of Blessing pada pukul 8 pagi sampai jam 11 pagi. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pesan Tuhan yang disampaikan untuk kota Jakarta tubuh Kristus. Kalau saudara mau mengambil bagian di dalam kegerakan Tuhan ke depan, mari bergabung, berdoa bersama-sama dengan kami. Lebih dari 90 gereja yang berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan menyampaikan dengan jelas di bulan Mei ini, kita akan mengangkat pentingnya perempuan-perempuan, Amen. ibu-ibu, wanita-wanita yang menjadi penggerak dan yang memiliki rahim untuk melahirkan kegerakan yang Tuhan rindukan untuk terjadi buat generasi ini dan bangsa Indonesia. Tapi tidak hanya terbuka untuk para wanita, semua laki-laki, pria dan wanita boleh hadir. Tapi yang kita akan doakan, apa yang kita akan bahas adalah kegerakan Tuhan, khususnya melalui para wanita. Kita akan membahas generasi Esther dan generasi Hana. Ya. Dan saya percaya saudara, kolaborasi harus dimulai untuk kebangkitan rohani di Indonesia. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Amen. Karena itu tunggu apa lagi saudara? We'll see you over there. God bless you. God bless. Kami kembali mengadakan Bible Study. Kali ini tema yang akan kami kupas adalah tentang keselamatan. Bible Study ini akan dilakukan hanya 4 kali pertemuan pada tanggal 14 Mei bersama PDP Novendi Kwi Chandra, 28 Mei bersama PDM Dr. Robson Samosir, 11 Juni bersama PDM Dr. Beni Siowarjaya, dan 25 Juni bersama PDP Willy Pandi MTH. Segera daftarkan diri Anda untuk belajar lebih lagi tentang keselamatan. Hai teman-teman dewasa muda, kami dari komunitas Pathway mau mengajak teman-teman semua untuk join acara kami Smash Day, a fun and energetic badminton session. Sabtu 24 Mei jam 3 sampai jam 5 sore di Kenzo Badminton Court, Meruya. Scan QR Code yang tersedia untuk mendaftarkan diri kalian. See you there! Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi. Saya mengajak, menghimbau, dan mengundang kita semua untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga 29 Mei 2025. Itu hari Kamis, hari libur. Nah, seringkali kita menganggap remeh ya acara dan ibadah ini. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia sedang membuka jalan dan menyiapkan tempat sehingga sesuai dengan kerinduannya di tempat di mana Dia berada, saudara dan saya juga berada. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menghibur kita supaya kita tetap punya pengharapan. Kita punya keyakinan bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, ajaklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetangga dan teman-teman untuk kita hadir bersama-sama dalam ibadah yang sangat memberkati ini. Ada jam 8 pagi, 10.30 pagi, dan juga jam 1 siang. Sampai kita ketemu tanggal 29 Mei. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow social media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu di manapun kau berada. Kita pulang dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Dia menjemput saudara di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap jemaat GBI Puri Indah yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.